Di video kali ini gue bakal ngejelasin tentang si PVC board. Apa itu PVC board? Nanti bakal gue ngejelasin di tengah-tengah video. Pantengin terus videonya. Let's go! Nah, tadi kan gue sudah bilang ya, apa itu PVC board? Gue bakal nanya nih sama temen gue. Tahu nggak nih kira-kira temen gue tahu nggak? An, kita berdua kan orang furnitur nih. Gak mungkin dong kita nggak tahu tentang PVC board. Nah, di video kali ini kita bakal ngejelasin nih An. Nah An, by the way, pada tahun berapa PVC board diciptakan sih sebenarnya? PVC board diciptakan tahun 1970-an. 1970. Nah, PVC board ini dia perkembangannya pun sampai sekarang ya. Kalau yang gue tahu gitu ya. Maksudnya yang gue lihat-lihat tuh sampai sekarang perkembangannya. Nah, si PVC board ini, lu tahu nggak kira-kira siapa yang pembuatan si PVC board? Mungkin kan dari awal emang yang di bawah tahun yang tadi lu sebut tuh 900 berapa tadi? 70-an. 970 itu kan udah kekinian nih, kasar udah ke atasan lah ya. Di bawah itu berarti tahun 18-an itu kan berarti masih bentuk dari paralon ya atau pipa. Nah, semenjak berarti pertingkatan mulai dari awal si PVC board dibuat itu berapa tadi 70 itu berarti udah mulai terbentuk tuh ya kayak satu lembar papan triplek. Kan awal-awal kan baru adanya kayak mungkin ya triplek juga kan kayaknya sih baru maksudnya belum ada gitu ya. Nah, si PVC board inilah mencoba untuk membuat si satu buah papan triplek dengan lapisan foam itu kan, yang di tengah foam itu kan. Banyak nggak nih orang-orang yang pakai atau banyak yang belum tahu tentang si PVC board? Banyak sih ide, banyak ya yang belum tahu, bahkan ada yang sudah tahu, cuman nggak ada beberapa ya. Nah, banyak nih orang yang belum tahu tentang apa itu PVC board. Apa itu PVC board? Emang apa nih PVC? Nah, PVC board itu sebenarnya gini An, dia tuh kalau misalkan dibilang dari tentang segi bahan ya, segi bahan sebenarnya kan sama nih, kayak triplek, terus plywood. Cuman kan kalau misalkan untuk dari segi bahan PVC board ini dia terbilang lebih kuat ya. Terbilang lebih kuat juga, terus terbilang lebih ya kalau tentang segi kuatnya ya udah jelas kuat. Dia anti rayap juga anti air. Terus dia kayak ada apa sih? Anti retak juga. Anti retak, anti kimia juga PVC board. Kemungkinan kalau misalkan kayak kelebihan kayak kelebihannya untuk kelebihan PVC board mungkin banyak kan. Yang tadi gue udah bilang termasuk itu kelebihan dari kayak anti rayap, terus anti air juga, lembab. Kan kalau misalkan kita make triplek biasa kan jangka tahun 3 sampai 5 tahun kalau rumahnya itu banyak rayap atau drainasenya lembab, itu kan kalau make triplek kan atau block mill atau plywood lah, sama aja intinya triplek ya, bukan PVC. Itu pasti bakal lembab. Nah, kita punya solusinya nih, pakai PVC board. Kenapa pakai PVC board? Karena PVC board itu di tengahnya itu ada foam ya, terus polyvinyl chloride juga sih sebenarnya. Jadi gitu teman-teman, untuk bahwasannya kalau misalkan rumah lu gitu banyak rayap nih, gua punya solusinya, itu pakai PVC board ya. Nah, PVC board itu dia tahan lebih lama, lebih kuat juga, terus anti rayap juga. Nah, pokoknya anti dah. Kalau misalkan gue jelasin semua pasti lu pada penasaran nih, ya kan? Tapi lu tahu nggak sih Dil, harga PVC board 3 kali lipatnya dari bahan lain-lainnya? Dia nanya soal harga. Gua dari sistem harga sebenarnya gue sedikit tahu, karena kan gue sering ikut nih kalau tahap pengukuran, gue sering ikut. Banyak kan konsumen menanyai tentang harga si PVC board teman-teman. Nah, intinya itu untuk segi harga itu 3 kali lipat dari harga plywood sama block mill. Hitung aja itu sendiri 3 kali lipat itu berapa. Jelas lebih mahal karena kan PVC board itu bahan paling tertinggi atau paling mahal lah. Karena kan ya tadi gue bilang
kelebihan yang ada. Nah, untuk kekurangannya si PVC board itu, dia sedikit melengkung. Kalau misalkan kita kan kemarin udah ngetes juga tuh untuk kekuatan bahan. Cuman kalau misalkan lu pengen tahu kekuatan bahan block mill sama plywood, ada di video gua sebelumnya. Dil, bentar Dil, tolong. Nah, ini kalau untuk PVC board itu gua nggak bisa nyaranin seperti kayak kemarin yang temen gua ini tiduran. Itu nggak bisa tuh teman-teman. Itu pasti patah. Itu untuk kekurangan PVC. Sebenarnya itu doang sih Terus kekurangannya. kalau di sekrup gitu, dilapisin nggak? Lu bagaimana sih, namanya gak bikin udah pasti disekrup. Tapi tenang baik temen-temen, namanya disekrup pasti nanti kita bakal lapisin sama HPL. Meskipun toh skrupnya kelihatan, pasti nanti kita bakal tutupin dengan ada kita punya sendiri namanya ya. Lu pasti yang pernah bikin di desain dapur pasti nggak pernah ngeliat ada skrup sama sekali kan. Sebenarnya kalau kalian pengen tahu nih tentang apa itu PVC board, yang pengen tahu tampak jelas gedenya, lu main dah ke Jaya Lestari atau ke desain dapur. Kita ada contohnya di area produksi. Lembarannya gede teman-teman. Sama sebenarnya satu triplek dian. Seukuran satu triplek. Itu ukuran lebarannya sebenarnya sama kayak triplek biasa. 122 kali 244. Oke, dari sejarah udah, dari fungsinya udah. Ya. Terus dari kelebihannya sudah. Dari kekurangan juga udah. Ini kita ke penutupan aja. Penutupan. Gasik amat. Dari pertama apa tadi? Sejarah. Sejarah. Udah gue jelasin. Dari apa? Apa itu PVC board? Udah. Terus dari apa? Kenapa harus pakai PVC board? Nah, kenapa harus pakai PVC? Kelewat ituan. Kelewatan. Kenapa harus pakai PVC board? Karena PVC board itu dia lebih kuat dibanding triplek. Kenapa harus pakai PVC board? Nah, sebenarnya lu tau nggak sih kalau PVC board itu bisa jadiin furnitur gitu? Maksudnya bukan furnitur doang ya, dia juga bisa buat dari lemari, wastafel, terus kayak area-area. Pokoknya tentang furnitur PVC board selalu bisa. Bukan selalu bisa, maksudnya bisa seperti kayak si triplek. Oke, dari sejarah udah. Nah. Dari apa itu PVC board udah. Kenapa harus pakai PVC board? Ya. Dan kelebihannya udah. Kekurangannya juga udah. Nah, kan ini udah nih Del. Yang belum apa sih? Nah, yang belum itu buat penonton sebenarnya. Gue udah ngejelasin dari sejarah udah, terus dari fungsi udah, dan lain-lain udah. Yang belum buat lu yang menonton, kalau misalkan rumah lu takut, lu bikin furnitur buat maintenance ke depannya lu takut lembab, takut rayap, takut hancur, gua ada solusinya, itu PVC board. Kalau lu mau konsultasi terhadap tim desain dapur, bisa datang ke workshop kita. Untuk workshop kita adanya itu di Bintaro. Lu tahu kan siapa Sultan Bintaro? Kalau misalkan lu nggak tahu juga Bintaro bangetan, lu tinggal di mana emangnya anak? Untuk mes juga kita ada, cari aja searching desain dapur pasti ada kok. Kalau misalkan nggak ada juga, lihat aja deh di IG. Emang orang punya IG dia ya? Pokoknya pantengin terus video kita. Gue bakal ngasih tahu tentang apa lagi nih. Kalau misalkan ada yang mau lu tanyain di komentar, tanyain. Pokoknya lu bertanya-tanya, kita menjawab-jawab. Apa sih An? Nggak jelas ya? Iya, udah. Udah, kita tutup aja. Custom furniture, ingat desain dapur.